Hello guys, welcome back to my channel, my brotherku ya. Jumpa lagi sama John Itung. Di kesempatan yang berbahagia ini saya akan sharing ya. Ketika kita ingin mengganti LCD, kalau saya ini mewajibkan melepas kabel baterai kalau dia baterai tanam seperti ini. Nah, lihatlah, ini saya sudah bongkar guys ya untuk laptopnya ini. Kita lepas dulu kabel baterainya, lalu kabel fleksibel LCD-nya kita lepaskan. Kenapa? Karena menghindari terjadinya short atau konslet ya. Coba kita lepaskan kabel fleksibel LCD dan terlebih dahulu kita melepaskan kabel baterai. Nah, ini saya akan pasang LCD yang baru. Jadi kalau saya mewajibkan melepas kabel baterai, menghindari terjadinya short atau konslet, karena untuk pin dari LCD-nya ini itu ada 30 guys ya. Takutnya ketika baterai terhubung dan ketika kita memasang kabel LCD-nya, lain jalur yang berlainan, maksudnya jalur LCD yang berlainan ketika dia bersentuhan, nanti akan terjadinya konslet ya. Nah, ini LCD yang baru, ini saya beli di tempat saya ya, di daerah saya 850 plus pasang. Tapi ketika saya ngomong bisa ndak saya pasang sendiri dan berapa dikurangi, nah ternyata saya dikurangi 100.000. Jadi LCD ini saya dapat dengan harga 750.000, tapi kalau di Shopee saya cari sekitar 300 ribuan ya. Dan untuk laptopnya ini laptop Acer Aspire 3 A314-23M R24X. Nah, ini kita akan memasang kabel fleksibel LCD ya, soket LCD-nya. Oke, ini kita akan pasang guys ya. Dan untuk baterainya jangan dulu dipasang. Berhubung untuk laptop ini menggunakan baterai tanam, ketika kita ingin melepas baterainya mesti membuka casing bawah atau casing belakang. Nah, memang agak ribet, tapi menurutku ini perlu dilakukan menghindari terjadinya konslet atau short guys ya. Nah, ini kita kasih lakban dulu guys ya untuk melindungi kabel fleksibel LCD-nya ya, soket LCD-nya. Seperti itu. Nah, untuk baterainya belum kita pasang ya. Jadi walaupun ini sedikit ribet, mesti membuka casing belakang, mesti bongkar-bongkar baut, buka baut, lepas baut. Cuman kalau hasil yang kita dapatkan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan ya, menurut saya itu ndak apa-apa guys ya. Daripada kita dihadapkan dengan resiko konslet atau shock pada laptop kita atau notebook kita, yaitu tambah ribet, tambah repot, makan waktu yang belum tentu kita bisa perbaiki juga untuk motherboardnya ya. Kalau saya mending melepas baterai dulu guys ya, jangan sampai ada aliran daya pada baterai yang terhubung ke motherboard ketika kita mengganti LCD seperti itu ya. Nah, di sini kita sudah memasang kabel LCD-nya ya, kemudian kita akan memasang kabel baterainya guys ya. Jadi usahakan jangan sampai terhubung baterai ketika kita mengganti LCD laptop ataupun notebook ya. Di HP juga begitu, ketika kita mengganti LCD HP usahakan baterai jangan terhubung ke mesin, karena itu bisa mengakibatkan atau memicu terjadinya konslet. Karena untuk laptop ini sendiri pinnya ada 30, berlainan jalur yang terhubung. Karena mungkin ketika kita mengganti LCD tangan kita goyang-goyang, nah itu bisa mengakibatkan konslet yang mengakibatkan motherboard laptop ini rusak. Nah, kalau baterainya dilepas dulu, kemudian baru kita lepas kabel fleksibel LCD-nya. Pas setelah selesai dipasang, baru dipasang kabel baterainya. Nah, itu aman. Ya, oke, ini berlaku untuk semua laptop atau notebook ya. Kita on-kan dulu, kita nyalakan. Baik laptop zaman dulu
yang menggunakan baterai lepas pasang yang di luar, tidak perlu melepas casing. Nah, itu harus dilepas juga guys ya ketika kamu ingin mengganti LCD-nya. Berhubung ini baterai tanam yang mengharuskan kita membuka casing bawah, ya apa boleh buat, kita harus melepaskan casingnya, kemudian melepas kabel baterainya, lalu barulah kita bisa mengganti LCD-nya ya. Dan sampai di sini semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami guys. Dan untuk video full tutorial penggantian LCD dari laptop ini, laptop Acer Aspire 3 ini, link video ada di deskripsi guys ya. Untuk video full penggantian LCD-nya. Di sini saya ambil potongan-potongan yang penting saja dan saya menjelaskan betapa pentingnya melepas baterai ketika ingin mengganti LCD demi untuk menghindari resiko short atau konslet yang bisa terjadi ketika kita mengganti LCD-nya. Kita harus melepas baterainya guys ya, demi untuk keamanan ya. Oke, demikian, semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami, bisa bermanfaat juga buat teman-teman. Dan kalau mengganti LCD laptop atau notebook seperti ini, jangan terburu-buru guys ya, harus hati-hati, pelan-pelan, diperhatikan sedetail mungkin. Nah, di sini saya matikan dulu untuk laptopnya karena saya ingin memasang casing-casing yang sudah saya lepas. Dan untuk video full tutorial penggantian LCD-nya dari pelepasan casing kemudian pemasangan LCD serta casing juga, link ada di deskripsi. Saya John Hitung, saya akhiri, see you the next video my brotherku.